Di sebuah biara kecil di pedalaman hutan, tinggallah seorang wanita muda. Pagi itu, setelah menyelesaikan ritual subuh, dia sedang menyapu halaman ketika tiba-tiba tiga pria berjas hitam muncul. Dengan langkah angkuh dan tatapan mata jahat, jelas terlihat bahwa mereka adalah preman. Oh, biksunya wanita. Cantik dan muda lagi. Awalnya mereka tampak terkejut, tetapi tatapan mereka segera menjadi serakah. Tunjukkan padaku isi jubahmu, biksu. Apa yang kamu lakukan di gunung seperti ini? Ayo bersenang-senang bersama. Akhirnya, salah satu dari mereka menarik tali jubahnya. Seketika, mata biksu itu berubah dingin. Gerakannya secepat kilat. Hanya dalam 10 detik, ketiga preman itu jatuh tergeletak di tanah. Mereka adalah preman-preman yang mengerang kesakitan dengan lengan patah dan lutut remuk. Saat melarikan diri, mereka berteriak, wanita biksu itu bukan manusia. Siapa sebenarnya biksu ini? Saat itu adalah pagi yang hujan di pegunungan, suara ketukan kayu Buddha bergema dari Vihara Jayagiri di pinggir kota Bandung. Dewi, seorang biksuni muda, bangun jam 3 pagi, menyelesaikan 108 sujud, dan diam-diam keluar ke halaman. Rambutnya yang pendek masih berembun, dan jubah abu-abunya berkibar samar dalam kegelapan. Gerakan Dewi saat memegang sapu dan perlahan menyapu halaman tampak terkontrol, namun ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya, seolah-olah dia selalu waspada terhadap sesuatu. Sekali sapu, lalu sekali lagi. Bahkan dalam gerakan yang berulang itu, otot-ototnya tegang. Vihara Jayagiri adalah biara kecil, namun ada sesuatu yang istimewa di sana. Setiap makan siang, Dewi menyiapkan makanan gratis untuk para lansia di desa. Awalnya dimulai dengan 5 orang, tetapi sekarang lebih dari 20 lansia datang untuk menikmati makanan hangat. Para lansia selalu berterima kasih atas kebaikan biksuni muda itu, tetapi tidak ada yang tahu masa lalu Dewi. Mengapa dia tinggal sendirian di biara yang terpencil ini? Mengapa dia terkadang menghela napas panjang sambil menatap jauh? Pukul 10 pagi, tamu tak terduga datang. 3 pria berjas hitam muncul di pintu masuk biara. Langkah mereka angkuh dan tatapan mereka jahat. Dari cara mereka berjalan dengan bahu terangkat, jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka adalah anggota geng naga hitam. Mereka datang ke biara dengan dalih memeriksa lokasi pengembangan di bawah gunung. "Hei, ini biara," kata pria jangkung sambil mengisap rokok. "Ayo masuk. Aku juga haus." Ketiga pria itu berjalan lurus menuju aula utama. Mata mereka melihat aula kecil dan tempat makan gratis. Senyum sinis tersungging di bibir mereka. Dewi menghentikan sapuannya dan diam-diam menatap mereka. Seketika, tangannya sedikit gemetar. Kenangan masa lalu melintas di benaknya. Langkah seperti itu, tatapan seperti itu. 5 tahun lalu, dia juga bersama orang-orang seperti itu. "Selamat datang," sapa Dewi sambil menyatukan kedua tangannya. Suaranya tenang, tetapi hatinya sudah dalam mode siaga. Para pria itu memandangi Dewi dari atas ke bawah. Tatapan acuh tak acuh mereka perlahan menjadi serakah. Oh, biksunya wanita. Dan masih muda lagi. Mata mereka berubah mesum saat melihat biksuni muda itu. Pria di tengah mendekati Dewi, napasnya berbau alkohol. "Biksu, berapa umurmu? Kamu terlihat sangat muda." Dewi mundur selangkah. "Silakan minum teh dulu." "Teh apa?" "Biksu, tubuhmu tidak main-main." Pria lain melangkah lebih dekat. "Aku ingin tahu apa yang ada di balik jubahmu." Pria ketiga tertawa kecil. "Apa yang kamu lakukan sendirian di gunung seperti ini? Jangan sia-siakan masa mudamu, ayo pergi bersenang-senang bersama kami." Sesuatu mulai bergejolak di dada Dewi. Hal-hal yang telah lama terkubur seolah-olah ingin bangkit. Dia tetap diam, tetapi tatapannya semakin dingin. Ketiga pria itu saling berpandangan dan menjadi lebih berani, mendekati Dewi seolah-olah mengepungnya. Tatapan mereka mengintip di balik jubahnya seolah-olah sedang mencari mangsa, seperti anjing hutan. Tatapan Dewi menjadi dingin. Namun, dia masih menahan diri. Kesabarannya yang telah ditempa selama 5 tahun goyah, tetapi dia masih bisa bertahan. "Bapak-bapak, ini adalah tempat ibadah. Mohon jaga kesopanan Anda."
Peringatannya justru memprovokasi para pria itu. Apa? Biksu seperti kamu menyuruh kami menjaga kesopanan? Saat itulah, pria ketiga tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik tali jubah Dewi. Hanya ingin menyentuh sekali. Seketika waktu seolah berhenti. Mata Dewi bergetar, dan sesuatu di dalam dirinya putus. Detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tangan Dewi bergerak secepat kilat. Gerakannya saat meraih tongkat yang tergeletak di sampingnya sangat alami, seperti air mengalir. Pukulan pertama tepat mengenai pergelangan tangan pria yang memegang jubah, terdengar suara tulang patah. Gerakan kedua mengenai lutut pria di sampingnya, dan yang ketiga menyerang bahu pria terakhir. Hanya dalam 3 detik. Dalam waktu sesingkat itu, ketiga pria kekar itu jatuh tergeletak di tanah. Jeritan bergema di halaman biara. Pria dengan pergelangan tangan patah berguling-guling sambil memegangi lengannya, dan 2 lainnya mengerang kesakitan. Suara Dewi bukan lagi suara biksu yang lembut, itu adalah suara orang yang sama sekali berbeda, dingin dan tajam. Wajah para pria itu memucat mendengar suara itu. Ketakutan memenuhi mata mereka. Wanita itu bukan manusia. Gila? Bagaimana bisa seorang wanita? Para pria itu saling membantu untuk bangkit, ketakutan. Sosok mereka yang terhuyung-huyung melarikan diri sangat menyedihkan. Keangkuhan mereka tadi telah lenyap sama sekali. Mereka terus menoleh ke belakang saat menuruni gunung, seolah-olah dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Dewi mengambil kembali tongkat yang terjatuh dan kembali ke tempat semula. Dia mengambil sapu lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, jantungnya berdebar kencang, tangannya masih gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Dewi menatap tangannya. Tangan yang telah dia latih selama 5 tahun dengan 108 sujud dan doa. Namun, tangan itu masih mengingat masa lalu. Saat dia menjadi pemimpin geng Harimau Putih, kenangan kekerasan yang dingin itu terukir di otot-ototnya. Sementara itu, di lantai 5 sebuah gedung di pusat kota Bandung, kantor geng Naga Hitam dipenuhi asap rokok. Rama duduk di kursi besar, mendengarkan laporan bawahannya. Pada usia 28 tahun, dia adalah pria dengan mata tajam dan ekspresi dingin. Bekas luka kecil di pipi kirinya membuat wajahnya semakin garang. Apa? Dikalahkan oleh biksuni wanita? Iya, Kak. Rendra dirawat di rumah sakit. Pergelangan tangannya patah. Wajah Rama semakin mengeras saat mendengarkan laporan bawahannya. Dia tidak percaya laporan bahwa dia dikalahkan oleh biksuni wanita. Apalagi dia mengalahkan 3 orang sendirian. Rama mengisap rokok dalam-dalam. Asapnya perlahan keluar. Apa nama biaranya? Vihara Jayagiri. Sebuah biara kecil di gunung pinggiran Bandung. Nama biksunya Dewi. Seketika tubuh Rama membeku. Rokok jatuh dari jari-jarinya, tetapi dia tidak menyadarinya. Dewi. Saat mendengar nama itu, kenangan 5 tahun lalu mengalir seperti air terjun, malam Natal yang mengerikan itu. Jeritan yang memenuhi jalanan. Api yang mewarnai langit merah. Dan gambaran terakhir adiknya, Sari, yang meninggal dalam pelukannya, muncul dengan jelas di matanya. Tidak mungkin, kan? Rama bangkit dari tempat duduknya. Kursi itu terjungkal ke belakang, tetapi dia tidak peduli. Berapa umur biksu itu? Dia terlihat berusia awal 30-an. Dia sangat muda dan cantik. Jantung Rama mulai berdebar kencang. Mata dingin pemimpin geng wanita yang disebut Harimau Putih, yang dia lihat di tempat pertarungan geng 5 tahun lalu, terlintas di benaknya. Saat itu, Rama, seorang mahasiswa biasa, bergegas ke lokasi untuk mencari adiknya dan menyaksikan wanita itu. Gambaran Harimau Putih yang putus asa di depan api. Dan setelah dia menghilang seperti asap, Rama meninggalkan segalanya dan bergabung dengan geng untuk membalas dendam. Segera cari tahu lebih banyak. Segala sesuatu tentang biksu bernama Dewi itu. Rama mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi dia tidak merasakan sakit. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Dendam. Dia menatap keluar jendela dan menggertakkan giginya. Saat malam tiba,
Vihara Jayagiri kembali hening. Dewi duduk sendirian di kamar kecil. Hanya satu lilin yang menerangi kegelapan. Dia perlahan membuka jubah dalamnya. Cahaya lilin yang bergetar menudungi tubuhnya dengan bayangan. Di dada kirinya, dekat jantung, ada tato samar. Seekor harimau putih. Harimau yang dulunya jelas, kini memudar, masih ada di sana. Itu adalah jejak masa lalu yang belum sepenuhnya terhapus setelah 5 tahun. Dewi menutupi tato itu dengan tangannya. Saat ujung jarinya yang dingin menyentuh kulit, kenangan masa lalu bangkit. Saat dia disebut harimau putih, saat dia menjadi pemimpin geng wanita yang menguasai wilayah Bandung. Saat dia menutup mata, kenangan hari itu menjadi lebih jelas. Saat itu malam Natal. Jalanan di pusat kota Bandung penuh dengan lampu, dan orang-orang berjalan di jalanan dengan wajah bahagia. Lagu-lagu Natal bergema, dan anak-anak bersemangat menunggu Sinterklas. Bentrokan antara geng harimau putih dan naga hitam sudah diperkirakan. Perebutan wilayah semakin intens, dan malam itu akhirnya meledak. Awalnya dimulai dengan perkelahian tangan kosong. Tetapi tak lama kemudian pisau dikeluarkan, dan jalanan menjadi kacau balau. Jeritan menutupi suara lagu-lagu Natal, dan orang-orang melarikan diri karena ketakutan. Saat itulah, seseorang mendorong pohon Natal, dan pohon raksasa itu tumbang, memutuskan kabel listrik. Percikan api terbang, dan seketika api berkobar. Asap hitam mengepul saat ornamen-ornamen terbakar. Api! Teriak seseorang, dan orang-orang semakin panik. Orang-orang yang mencoba melarikan diri saling bertabrakan dan terjatuh. Saat itu, Dewi melihatnya. Seorang siswi berusia sekitar 17 tahun terjatuh di dekat kobaran api. Gadis itu, mengenakan seragam sekolah, tampak seperti pergelangan kakinya terluka. Dia mencoba bangkit tetapi terus terjatuh. Sari. Terdengar suara seorang pria dari jauh. Tetapi kobaran api semakin membesar, dan gadis itu tidak bisa bergerak. Dewi berlari, tetapi sudah terlambat. Puing-puing yang terbakar jatuh menimpa gadis itu, dan jeritan merobek langit malam. Kakak. Itulah kata terakhir Sari. Dewi mencoba menerobos api, tetapi panasnya terlalu kuat. Lengannya juga terbakar, tetapi dia tidak sempat merasakan sakit. Akhirnya, Sari meninggal di tempat. Ketika pria yang memanggilnya kakak datang, sudah terlambat. Dia memeluk jenazah adiknya dan menangis. Hati Dewi hancur melihat pemandangan itu. Malam itu, Dewi meninggalkan segalanya. Geng, uang, kekuasaan, tidak ada yang dia butuhkan. Karena di hadapan kematian seorang anak, semua yang dia bangun terasa tidak berarti. Kembali ke masa kini, Dewi menatap cermin dan menangis. 5 tahun telah berlalu, tetapi kenangan hari itu masih segar. Wajah Sari, mata jernih itu, suara yang memanggil kakak. Dia meminta maaf setiap malam. Tetapi rasa bersalah tidak pernah hilang. Sementara itu pada saat yang sama di kota Bandung, Rama tidak bisa tidur di apartemennya. Tangannya gemetar saat dia merokok sambil melihat keluar jendela. Sebuah foto tergeletak di meja. Gambar Sari mengenakan seragam sekolah dan tersenyum cerah. Sari dalam foto itu akan selalu berusia 17 tahun. Rama membelai foto itu. Selama 5 tahun, dia hidup hanya untuk balas dendam. Dia mencari wanita bernama Harimau Putih, tetapi dia menghilang seperti asap. Geng itu dibubarkan, dan para bawahannya tercerai-berai. Tetapi hari ini, dia akhirnya menemukan petunjuk. Biksuni bernama Dewi. Usianya cocok, dan kemampuannya juga cocok. Terutama mata dingin itu. Tatapan yang digambarkan bawahannya sama persis dengan harimau putih. Rama mengangkat telepon. Besok kita pergi ke Vihara Jayagiri. Siapkan. Keesokan paginya, Dewi menyelesaikan ritual subuh seperti biasa dan sedang menyapu halaman. Tetapi hatinya gelisah. Dia merasa apa yang terjadi kemarin akan menimbulkan dampak besar. Dan benar saja, sekitar pukul 9 pagi, beberapa mobil hitam berhenti di depan biara. Yang turun dari mobil adalah Rama dan bawahannya. Mereka semua mengenakan jas hitam, tetapi suasananya berbeda dengan yang datang kemarin.
lebih berbahaya dan lebih dingin. Rama perlahan masuk ke dalam biara. Matanya mencari Dewi. Akhirnya, mata mereka bertemu. Seketika waktu seolah berhenti. Mata Rama bergetar. Musuh yang dia temui lagi setelah 5 tahun. Wanita yang menyebabkan adiknya meninggal benar-benar menjadi biksuni. Dewi juga mengenali Rama. Pemuda yang menangis sambil memeluk Sari malam itu. Saat itu dia terlihat seperti mahasiswa biasa, tetapi sekarang dia telah menjadi pemimpin geng. Dia telah menjadi pria dengan mata dingin, tetapi dia tidak bisa melupakan kesedihan di matanya. Lama tidak bertemu, harimau putih, suara Rama sedingin es. Dewi tidak menjawab. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya menundukkan kepalanya. Para bawahan mengepung Dewi. Tetapi dia tidak melarikan diri. Karena dia tahu saat ini akan datang suatu hari nanti. Rama melangkah maju. Api balas dendam menyala di matanya. Tetapi pada saat yang sama, ada kesedihan mendalam di mata itu, rasa sakit yang dia pikul selama 5 tahun terlihat jelas. Kedua orang itu saling berhadapan. Pelaku dan korban. Tetapi tidak jelas siapa pelaku sebenarnya dan siapa korban sebenarnya. Karena Dewi juga telah menghukum dirinya sendiri selama 5 tahun. Hujan musim semi mulai turun lagi. Tetesan hujan jatuh di antara keduanya. Seolah-olah langit juga berduka atas pertemuan ini. Sekarang saatnya semua akan terungkap. Kebenaran malam itu 5 tahun lalu, dan luka-luka yang mereka pikul. Pukul 4 pagi, suara hujan mengetuk biara. Dewi, yang bangun lebih awal dari biasanya, melihat keluar jendela. Sesuatu tampak bergerak dalam kegelapan. Awalnya dia mengira itu kucing liar, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah seorang manusia. Seseorang bertubuh kecil meringkuk di bawah atap aula utama. Dia tampak mencoba menghindari hujan, tetapi seluruh tubuhnya sudah basah. Dewi diam-diam mengambil payung dan keluar. Saat dia mendekat, sosok itu menjadi lebih jelas. Itu adalah seorang gadis berusia sekitar 17 tahun. Seketika hati Dewi tenggelam. Usia itu, usia yang sama dengan Sari. Tetapi gadis ini masih hidup. Dia gemetar, tetapi dia hidup. Gadis itu semakin meringkuk saat melihat Dewi. Dia menutupi wajahnya dengan tangan seolah-olah takut dipukul. Saat itulah Dewi melihatnya. Punggung tangan gadis itu memar kebiruan, dan ada beberapa luka merah di lengannya. Dewi mendekat perlahan, sangat perlahan, dia tidak ingin mengejutkan gadis itu. Pasti dingin. Ayo masuk. Suara Dewi sangat lembut, lebih lembut dari biasanya. Tetapi gadis itu menggelengkan kepalanya dan mundur. Saat itu, terdengar erangan kecil dari mulut gadis itu, dia tampak seperti pergelangan kakinya terluka. Wajahnya meringis setiap kali dia berjalan. Dewi memayungi gadis itu dan menunggu dalam diam. Dia tidak mendesak. Dia hanya memegang payung agar air hujan tidak jatuh menimpa gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu berkata dengan suara kecil, "Aku diculik." Hanya satu kata itu, dan seluruh situasi menjadi jelas. Dewi mengangguk dan perlahan meletakkan tangannya di bahu gadis itu. Gadis itu terkesiap, tetapi kali ini dia tidak melarikan diri. Setelah masuk ke kamar, gadis itu masih menunjukkan tatapan waspada. Ketika Dewi menawarkan teh hangat, awalnya dia menolak untuk menerimanya. Tetapi ketika dia melihat uap hangat mengepul, dia dengan hati-hati menerima cangkir itu. "Siapa namamu?" tanya Dewi, tetapi gadis itu tidak menjawab. Dia hanya menyeruput teh dan mengamati Dewi. Dewi tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia membawakan handuk dan pakaian kering. Dan saat dia hendak keluar kamar, gadis itu berkata, "Dina, namaku Dina." Ketika Dewi menoleh, Dina menundukkan kepalanya. Suaranya sangat kecil sehingga hampir tidak terdengar. "Dina, tidak ada yang akan menyakitimu di sini." Mendengar kata-kata itu, air mata mengalir dari mata Dina. Betapa takutnya dia. Betapa kesepiannya dia. Hati Dewi sakit. Sejak hari berikutnya, Dina tinggal di Vihara Jayagiri. Selama beberapa hari pertama, dia hampir tidak berbicara. Dia tidak makan dengan benar,
dan hampir tidak tidur. Dia terkejut oleh suara kecil dan gemetar jika ada yang mendekat. Tetapi seiring waktu, dia sedikit berubah. Ketika Dewi menyapu halaman, dia mengamatinya dari jauh, dan suatu hari dia mulai membantu dengan memegang sapu. Dia tidak berbicara, tetapi dia perlahan membuka hatinya saat mereka menyapu halaman bersama, sekitar seminggu kemudian. Dina menuangkan teh untuk Dewi dan tersenyum untuk pertama kalinya. Itu adalah senyum yang sangat kecil. Tetapi bagi Dewi, itu adalah hadiah yang besar. Biksu kakak, Dina memanggil Dewi seperti itu. Hati Dewi menghangat mendengar kata kakak. Pada saat yang sama, dia merasa sakit. 5 tahun lalu, Sari juga pasti seorang kakak. Suatu sore Dina membantu mencuci pakaian. Ketika Dewi menyingsingkan lengan bajunya, Dina menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat sesuatu. Itu adalah bekas luka lama di lengan Dewi. Bekas luka bakar yang dia alami di lokasi kebakaran 5 tahun lalu. Biksu juga terluka. Dewi menghentikan tangannya sejenak mendengar kata-kata Dina. Dan dia tersenyum lembut. Setiap orang memiliki luka. Ada yang terlihat dan ada yang tidak. Malam itu, Dina terkejut lagi saat mandi. Karena dia melihat tato di punggung Dewi yang terpantul di cermin. Bagian dari tato harimau putih itu berlanjut hingga ke punggungnya. Biksu juga dulunya orang yang menakutkan. Dewi terdiam sejenak mendengar pertanyaan Dina. Dan dia menjawab dengan tenang. Dulu. Tapi sekarang tidak. Dina tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia memegang tangan Dewi. Tangan kecil yang dingin, tetapi sentuhan itu mengandung pemahaman dan penghiburan. Bisakah aku menjadi kuat seperti biksu? Kamu sudah cukup kuat. Dina tersenyum cerah untuk pertama kalinya mendengar jawaban Dewi. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari seminggu kemudian, Dina tidak kembali setelah mengatakan dia akan pergi ke pasar. Dewi turun ke desa dengan perasaan gelisah. Ketika dia bertanya kepada pedagang pasar, mereka mengatakan bahwa Dina membantu seorang wanita asing dan pergi bersamanya dengan mobil. Dikatakan bahwa seorang wanita hamil tiba-tiba pingsan, dan Dina membantu menuntunnya ke rumah sakit. Hati Dewi tenggelam. Itu adalah jebakan yang memanfaatkan kebaikan hati Dina. Setelah kembali ke biara, Dewi menemukan selembar kertas tua di depan aula utama. Anak itu aman. Tapi jika kamu mengingat 5 tahun lalu, kamu tahu kemana kamu harus datang. Rama. Seketika semua menjadi jelas saat dia melihat tulisan itu. Rama ingin balas dendam, tetapi pada saat yang sama dia ragu. Dia berjuang antara rasa bersalah karena menggunakan anak yang tidak bersalah dan keinginan untuk balas dendam. Jadi dia memilih untuk tidak melukai Dina secara langsung, melainkan menunggu Dewi datang sendiri. Itu adalah saat pilihan, seperti malam itu 5 tahun lalu. Dewi meremas kertas itu. Kali ini berbeda. Saat itu adalah tragedi kebetulan, tetapi sekarang dia punya pilihan. Dia punya kesempatan untuk menyelamatkan Dina. Dewi masuk ke kamar dan membuka lemari tua. Di dalamnya ada benda-benda yang belum pernah dia keluarkan selama 5 tahun, jaket kulit hitam, tongkat besi, dan sebuah kotak kecil. Ketika dia membuka kotak itu, ada sebuah foto. Foto kartu pelajar Sari. Dewi memegang foto itu di dadanya. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Mata Dewi berubah. Mata harimau putih yang tersembunyi selama 5 tahun hidup kembali. Tetapi kali ini bukan untuk kekerasan. Itu untuk melindungi. Untuk melindungi Dina, Sari yang lain. Dewi mengenakan jaket kulitnya, dia bukan lagi biksuni yang penuh kasih. Dia adalah harimau putih. Harimau putih yang terbangun setelah 5 tahun memegang tongkat besi di tangannya. Berat yang kokoh terasa akrab di tangannya. Itu alami, seolah-olah dia telah memegangnya sampai kemarin. Sosok Dewi yang melangkah keluar ke hujan sangat tegas. Kali ini dia tidak akan pernah terlambat. Kali ini dia pasti akan melindungi. Dina, tunggu sebentar. Kakak akan datang. Dewi berlari ke hujan dan menuruni gunung dalam sekejap. Jaket kulit yang dia kenakan setelah 5 tahun terasa berat. Tongkat besi di tangannya juga dingin.
Tetapi hatinya panas. Dia hanya memikirkan untuk menyelamatkan Dina. Markas besar geng Naga Hitam adalah gudang reyot di pinggir kota Bandung. Dewi tahu tempat itu dengan baik. Dia pernah ke sana beberapa kali saat masih menjalani kehidupan geng. Hujan semakin deras. Pakaian Dewi segera basah, tetapi dia tidak berhenti. Setelah tiba di depan gudang, Dewi menarik napas sejenak dan mengamati situasi. Di pintu masuk ada 2 anggota geng yang sedang merokok. Cahaya samar keluar dari dalam gudang. Dewi mendekat dengan tenang. Suara hujan menyembunyikan langkah kakinya. Sebelum anggota geng menyadarinya, tongkat besi Dewi dengan tepat melumpuhkan mereka. Melihat mereka jatuh tanpa mengeluarkan suara, Dewi merasakan kepahitan. Karena dia tidak pernah menyangka akan melakukan hal seperti ini lagi. Setelah masuk ke dalam gudang, Dewi menahan napas. Ruangan itu lebih luas dari yang dia duga. Di salah satu sudut, dia melihat Dina terikat di kursi. Untungnya, dia tampak tidak terluka. Ada 5 anggota geng di sekitarnya. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain kartu. Mereka belum menyadari masuknya Dewi. Dewi bergerak perlahan. Tetapi saat itu salah satu anggota geng menoleh. Saat matanya bertemu dengan Dewi, wajahnya memucat. Harimau. Harimau putih. Mendengar satu kata itu, semua anggota geng bangkit. Dewi tidak perlu bersembunyi lagi. Dia berjalan perlahan ke depan. Penampilannya, dengan air hujan menetes, seperti hantu yang keluar dari masa lalu. Anggota geng mundur ketakutan. Nama Harimau Putih, bahkan setelah 5 tahun, masih menjadi objek ketakutan bagi mereka. Terutama legenda tentang seorang wanita yang mengalahkan banyak pria dengan tubuhnya yang kecil semakin menakutkan. Lepaskan Dina. Suara Dewi rendah dan dingin. Pertarungan itu singkat. Anggota geng pertama mengayunkan tinjunya. Dewi menghindar dengan gerakan minimal. Dia bergerak mengalir mengikuti lengan lawan dan mematahkan sendinya. Lengan itu patah secara tidak wajar, dan jeritan pecah. Anggota geng kedua mengangkat kursi. Tongkat besi Dewi dengan tepat mengenai kaki kursi. Kayu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahan berhamburan. Memanfaatkan celah itu, Dewi dengan posisi rendah mengenai bagian belakang lutut lawan. Lututnya patah, dan anggota geng itu tersungkur ke depan. Yang ketiga dan keempat menyerang secara bersamaan. Dewi mundur selangkah dan mengayunkan tongkat besi dengan kuat. Pukulan sentrifugal menghantam sisi tubuh satu orang, dan putaran berikutnya menghantam bahu yang lain. Kedua orang itu saling bertabrakan dan terjatuh. Anggota geng terakhir mengeluarkan pisau. Bilah tajam itu memantulkan cahaya lampu neon. Dia mendekat dengan hati-hati, sambil mengukur jarak. Mata Dewi menjadi tenang. Saat lawan mengayunkan pisau, dia dengan tepat mengenai pergelangan tangan yang memegang pisau dengan tongkat besinya. Pisau itu terbang jauh, dan dengan gerakan berikutnya, dia dengan ringan mengayunkan ke atas ke dagu lawan. Gerakan Dewi tidak berbeda dengan 5 tahun lalu. Tidak, bahkan lebih halus. Dia tidak menggunakan kekuatan yang tidak perlu, hanya menargetkan titik-titik vital dengan tepat. Setiap kali tongkat besi bergerak seperti menari, satu persatu anggota geng tumbang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya berakhir. Dewi terengah-engah dan mendekati Dina. Dina, yang terikat di kursi, menatap Dewi dengan mata terbelalak. Biksu, suara Dina bercampur antara keterkejutan dan ketakutan. Dewi diam-diam melepaskan tali. Begitu Dina bebas, dia langsung memeluk Dewi. Tubuh kecilnya gemetar. Aku takut. Aku benar-benar takut. Dewi menepuk punggung Dina. Saat itu terdengar langkah kaki dari pintu masuk. Dewi dengan cepat mendorong Dina ke belakang dan berbalik. Yang masuk adalah Rama. Di belakangnya ada bawahannya, tetapi Rama mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Rama, yang masuk sendirian, menghela napas melihat bawahannya yang tergeletak. Mata kedua orang itu bertemu. Rama menatap Dewi yang mengenakan jaket kulit dengan ekspresi rumit. Karena penampilannya persis sama dengan wanita yang dia lihat 5 tahun lalu, yang menangis sambil memeluk adiknya. Jadi kamu benar-benar datang, suara Rama tenang, tidak seperti yang diduga.
Dewi tidak menjawab. Sebaliknya, dia berdiri melindungi Dina lebih ke belakang. Rama perlahan mendekat. Dewi mengangkat tongkat besi, tetapi Rama terus berjalan. Dan dia berhenti beberapa langkah dari Dewi. Keheningan berlalu cukup lama. Hanya suara hujan yang bergema di dalam gudang. Dari luar, terdengar juga suara guntur. Seolah-olah langit juga mengawasi situasi ini. Rama membuka mulut lebih dulu. Hari itu 5 tahun lalu, juga hujan. Tangan Dewi gemetar. Rama mengeluarkan pisau dari sakunya. Bilah pisau itu berkilat. Sari. Bibirnya bergetar. Hadiah Natal. Hanya ingin tidur. Rama mengangkat pisaunya. Saat itu, Dina melompat. Hentikan. Tubuh kecilnya menghalangi Dewi. Gerakan Rama berhenti. Air mata menggenang di mata Dina, tetapi suaranya tidak bergetar. Jangan sakiti biksu lagi, kumohon. Dalam diri Dina, dia melihatnya. Sari yang gemetar di depan api 5 tahun lalu, tangan kecil yang mencoba melindungi seseorang. Tangan yang memegang pisau mulai gemetar. Dewi perlahan membuka mulutnya. Aku pergi setiap hari. Ke makam Sari. Dari sakunya keluar sebuah buku catatan lusuh. Tulisan yang padat. Hal-hal yang disukai Sari. Kue stroberi, warna merah muda, hari hujan. Itu adalah catatan yang dia kumpulkan satu persatu selama 5 tahun. Mata Rama bergetar. Pisau itu terlepas dari tangannya. Suara jatuhnya ke lantai dingin bergema di dalam gudang. Aku sudah menunggu hari ini. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja jika aku membalas dendam padamu. Karena balas dendam adalah satu-satunya ruang bagiku untuk bernapas. Jika aku tidak menyalahkan diriku sendiri, atas rasa bersalah karena tidak bisa melindungi adikku, aku tidak akan bisa bertahan. Rama runtuh. Yang keluar dari mulutnya bukanlah kemarahan. Itu adalah kebenaran yang dia sembunyikan selama 5 tahun. Bahwa bukan balas dendam, tetapi sebenarnya dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Bahwa dia mencoba melupakan rasa bersalah karena tidak bisa melindungi sebagai seorang kakak dengan melampiaskannya pada Dewi sebagai balas dendam. Kedua orang itu berlutut di lantai dingin dan menangis. Hari yang sama, luka yang sama, 5 tahun yang mereka lalui dengan cara yang berbeda. Satu dengan penebusan dosa, satu dengan balas dendam. Tetapi keduanya tidak bisa lepas dari kenangan hari itu. Dina duduk di antara keduanya. Tangan kecilnya memeluk bahu kedua orang yang gemetar itu. Seorang gadis berusia 17 tahun memeluk luka orang dewasa. Suara hujan berhenti. Sinar matahari pertama masuk melalui jendela. Seolah-olah mimpi buruk yang panjang telah berakhir, sesuatu jatuh dari pelukan Rama. Dompet lama Sari. Itu adalah jejak terakhir yang dia simpan tanpa melepaskannya selama 5 tahun. Dia perlahan bangkit. Tangan yang dia ulurkan kepada Dewi bukanlah balas dendam, melainkan perpisahan. Sekarang sudah berakhir. Itu adalah kata-kata singkat, tetapi di dalamnya terkandung waktu 5 tahun. Suara hujan berhenti. Dalam perjalanan kembali ke Vihara Jayagiri. Hujan telah reda, dan langit timur mulai cerah. Dewi melepas jaket kulitnya dan mengenakan kembali jubah biksunya. Tongkat besi juga dia masukkan kembali jauh ke dalam lemari. Dina tertidur pulas. Dewi pergi ke aula utama dan memulai 108 sujud. Hari ini telah berakhir, tetapi besok akan terus berlanjut. Lukanya belum sembuh, tetapi sekarang mereka tidak akan saling membenci lagi. Itu saja sudah cukup. Sebulan berlalu. Vihara Jayagiri masih hening. Tetapi dalam keheningan itu ada kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Karena ada Dina. Setiap pagi Dina melakukan 108 sujud bersama Dewi. Awalnya dia kesulitan bahkan 10 kali, tetapi sekarang dia bisa menyelesaikannya sampai akhir. Tetesan keringat di dahinya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Dewi tersenyum melihat Dina. Itu adalah kedamaian yang dia rasakan untuk pertama kalinya setelah kehilangan Sari. Pengampunan penuh masih jauh, tetapi setidaknya fakta bahwa dia telah melindungi Dina memberinya sedikit penghiburan. Suatu sore tamu tak terduga datang. Rama. Dia tampak berbeda dari sebulan yang lalu. Wajahnya masih kurus,
tetapi ketajaman di matanya telah hilang. Dia mengenakan kaus abu-abu biasa alih-alih jas hitam. Dewi menyajikan teh. Kedua orang itu duduk saling berhadapan dan terdiam cukup lama. Hanya uap yang mengepul dari cangkir teh yang melayang di antara mereka. Rama membuka mulut lebih dulu. Dewi tidak terkejut, karena dia sudah menduganya. Bagi Rama, geng naga hitam hanyalah alat untuk balas dendam. Sekarang balas dendam telah lenyap, geng itu pun tidak lagi dibutuhkan. Rama mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah foto kecil. Foto kelulusan Sari. Dia mengenakan seragam sekolah dan tersenyum cerah. Senyum itu sangat jernih, sehingga hanya melihatnya saja sudah membuat hati sakit. Air mata menggenang di mata Dewi. Rama meletakkan foto itu di atas meja. Tangannya sedikit gemetar. Dia melepaskan potongan terakhir yang dia simpan selama 5 tahun. Saat itu, sesuatu di dalam dadanya runtuh. Dinding rasa bersalah yang telah dia bangun selama 5 tahun seolah-olah sedikit demi sedikit runtuh. Rama bangkit. Sebelum pergi, dia melihat Dina yang sedang menjemur pakaian di halaman. Penampilan Dina yang bersenandung di bawah sinar matahari tampak damai. Senyum samar tersungging di bibirnya. Senyum yang melankolis namun hangat. Tolong jaga dia baik-baik. Itu adalah kata-kata terakhir Rama. Dewi mengangguk. Itu adalah janji tanpa kata. Janji bahwa kali ini dia akan melindunginya, bahwa dia tidak akan pernah kehilangannya lagi. Setelah Rama pergi, Dewi menatap foto itu lama. Senyum Sari seolah berbicara. Untuk melepaskan sekarang. Untuk tidak lagi menderita karenanya. Malam itu, Dewi tertidur nyenyak untuk pertama kalinya. Dalam mimpinya, dia bertemu Sari. Bukan di tengah api, melainkan di taman bunga. Sari masih tersenyum. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan tersiar. Rama telah mendirikan yayasan beasiswa atas nama Sari. Dikatakan bahwa semua aset yang dia dapatkan setelah membubarkan geng naga hitam telah disumbangkan. Itu adalah yayasan yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk belajar. Dewi menangis mendengar kabar itu. Rama juga telah memulai penebusan dosa dengan caranya sendiri. Dia memilih berbagi alih-alih balas dendam, cinta alih-alih kebencian. Dina kini telah sepenuhnya menjadi bagian dari Vihara Jayagiri. Di pagi hari dia membantu ritual, di siang hari dia bekerja di dapur umum, dan di malam hari dia minum teh bersama Dewi. Terkadang dia juga menceritakan masa lalunya. Judi ayahnya, air mata ibunya, dan hari-hari yang dia jalani dengan ketakutan. Dewi menyadari saat mendengarkan cerita Dina, bahwa ada banyak anak seperti Sari di dunia ini, bahwa ada terlalu banyak anak yang menderita karena kesalahan orang dewasa. Jadi dia memutuskan untuk membantu lebih banyak anak, untuk menjadi tempat berlindung bagi semua anak yang datang ke Vihara Jayagiri. Suatu hari Dina bertanya dengan hati-hati, "Kakak, atau biksu, apakah suatu hari nanti aku juga harus pergi?" Dewi membelai kepala Dina. "Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Tapi kamu selalu bisa kembali. Karena ini rumahmu." Air mata menggenang di mata Dina. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia miliki dengan benar. Dan sekarang dia telah menemukannya. Musim gugur tiba. Biara di gunung yang mulai diwarnai daun-daun musim gugur semakin indah. Daun-daun merah dan kuning beterbangan tertiup angin. Dewi masih mengunjungi makam Sari setiap pagi. Tetapi sekarang dia tidak sendirian. Terkadang Dina menemaninya, dan yang lebih mengejutkan, dia juga terkadang bertemu Rama di sana. Ketiga orang itu mengenang Sari dalam diam. Batasan antara pelaku dan korban telah lama hilang, karena mereka semua adalah orang-orang yang hidup dengan luka hari itu. Rama kini bekerja di kantor biasa. Dia menjadi editor di sebuah penerbitan kecil. Dia membuat buku-buku yang disukai Sari. Terkadang dia mampir ke Vihara Jayagiri dan membawakan buku-buku baru. Buku-buku yang dibawa Rama menumpuk di kamar Dewi. Buku cerita anak, kumpulan puisi, kumpulan esai, buku-buku yang akan dibaca Sari jika dia masih hidup. Dina mulai mempersiapkan ujian kesetaraan sekolah menengah.
Dia belajar dengan giat apa yang diajarkan Dewi. Dia bilang dia ingin kuliah suatu hari nanti. Dia ingin menjadi pekerja sosial dan membantu anak-anak yang kesulitan seperti dirinya. Dewi mendukung impian Dina. Dia berpikir itu adalah cara lain untuk menebus dosa, untuk mencerahkan masa depan seorang anak, untuk memberikan Dina masa depan yang tidak dimiliki Sari. Musim dingin tiba. Pada hari salju pertama turun, Dewi duduk sendirian di aula utama, satu lilin menerangi kegelapan. Tato harimau putih di dada kirinya kini hampir tidak terlihat, sangat memudar. Tetapi itu tidak sepenuhnya hilang. Karena masa lalu tidak bisa dihapus. Dia hanya belajar cara hidup dengannya. Tiba-tiba pintu aula terbuka. Dina masuk membawa teh hangat. Ada senyum di wajahnya. Senyum yang sehat dan cerah. Biksu, minum teh. Di luar dingin. Dewi menerima teh dan tersenyum. Salju turun di luar jendela. Sambil melihat salju yang menutupi dunia dengan warna putih, Dewi berpikir, dosa tidak akan pernah hilang. Tetapi dia bisa hidup dengan itu. Dia bisa hidup dengan melindungi, mencintai, dan membantu orang lain. Itu adalah jalan penebusan dosa yang sejati. Duduk berdampingan dengan Dina sambil minum teh, Dewi merasakan kedamaian sejati untuk pertama kalinya. Itu bukan kedamaian yang sempurna, tetapi cukup.